Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la wala wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sangat tertarik dengan sebuah topik diskusi dari grup yang saya ikuti mengenai membahagiakan Tuhan. Ini topik yang sangat menarik karena kata membahagiakan Tuhan ini jadi multi tafsir. Saya pun pernah berpikir bahwa kata tersebut tidak relevan. Kenapa? Karena Allah sebagai Tuhan itu tidak memerlukan apapun dari kita sebagai makhluknya. Apakah kemudian kita berbuat taat tidak akan kemudian menambah status Allah sebagai Tuhan? Pun ketika seluruh makhluk di muka bumi ini bermaksiat, Allah tetaplah Tuhan. Jadi tidak ada hal apapun yang mempengaruhi Allah. Itu yang pertama. Tapi kemudian sejalan dengan kesadaran yang saya dapatkan beberapa waktu lalu, bahwa makna kata membahagiakan Tuhan ini adalah bahasa kias sebenarnya untuk mendeskripsikan pengabdian kita sebagai makhluk, sebagai hamba yang bersungguh-sungguh, yang ikhlas dan dengan sebenar-benarnya. Memang agak sulit untuk mendeskripsikan ini, tapi itulah maksud bagaimana kita mendeskripsikan kata membahagiakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah bahwa ketika kita memaknai Tuhan, Allah sebagai sesuatu, maka sangat mungkin kita akan mentok, akan terputus dan akan cenderung tidak sepaham dengan statement ini. Tapi Allah bukanlah sesuatu. Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Jadi kalau kemudian ada kata membahagiakan Tuhan, bukan berarti bahagianya Allah itu karena ibadah kita, kemudian Allah tersenyum karena kebaikan kita, kemudian Allah bahagia karena hambanya taat dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Sekali lagi, karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan kita, dengan makhluk apapun. Jadi kebahagiaan Allah ya seperti itu saja, tidak perlu dideskripsikan. Kemudian ada juga referensi yang membahagiakan Tuhan, membahagiakan Allah ini pernah juga termaktub dalam sebuah hadis qudsi, di mana ketika itu Nabi Musa berdialog dengan Allah. Jadi dalam hadis qudsi tersebut kira-kira Nabi Musa mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, saya sudah melaksanakan seluruh perintah-Mu, selalu beribadah kepadamu. Lalu ibadah mana yang paling baik? Dari apakah sholatku, apakah puasaku, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hadis itu Allah menjawab, sholatmu hanya untuk dirimu. Sholatmu hanya mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Lalu apakah puasaku? Nabi Musa melanjutkan pertanyaannya. Kembali Allah menjawab bahwa puasamu hanya untuk dirimu, yang makan hawa nafsumu sendiri. Lalu ibadah apa yang paling baik yang akan membahagiakanmu, membahagiakan Allah, kata Nabi Musa. Allah menjawab, ibadah yang membuat aku bahagia adalah ketika
seseorang hamba tersebut memasukkan kebahagiaan ke dalam diri orang yang sedang hancur hatinya. Kemudian kalimat ini ditafsiri, dimaknai oleh beberapa orang ulama. Kata membahagiakan, memasukkan rasa bahagia ke dalam diri orang yang sedang hancur hatinya tersebut adalah bagaimana hablu minanas kita kepada sesama makhluk, bagaimana kita meringankan tangan kita untuk menolong sesama kita, bagaimana kita berinfak, bersedekah, kemudian juga saling memberikan support dan bantuan, nasihat menasehati, yang ibadah kita, perbuatan kita tersebut bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk saudara-saudara kita sesama makhluk. Misal dengan bersedekah kita membuat orang lain bahagia dengan tersenyum, orang yang lapar kemudian tertolong, perutnya jadi terisi, orang yang kemudian sedang sakit mendapatkan sedikit bantuan untuk pengobatannya, orang yang sedang kekurangan juga akan terbantu dengan infak, dengan sedekah kita. Pun dengan memberikan nasihat yang baik, memberikan perhatian, memberikan support juga merupakan hal baik yang akan membahagiakan Allah dalam tanda kutip, karena dengan itu orang yang sedang putus asa jadi termotivasi, orang yang kemudian sedang kebingungan jadi mendapatkan jalan, orang yang sedang frustasi kembali kemudian bersemangat dan lain sebagainya. Jadi itu sekali lagi bahwa kata membahagiakan Tuhan ini juga pernah dimuat termaktub dalam sebuah diskusi. Yang kedua, referensi yang kedua ada sebuah hikayat tentang seorang ahli ibadah. Dalam hikayat tersebut disebutkan namanya Abu bin Hasim. Beliau adalah seorang ahli tahajud yang sepanjang hidupnya, sepanjang tahun itu hampir tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Namun kemudian beliau diberikan kesadaran. Dalam cerita tersebut sebenarnya beliau dipertemukan dengan malaikat yang katanya membawa catatan hamba-hamba yang mencintai Allah. Namun ketika Abu bin Hasim bertanya apakah beliau termasuk ke dalam hamba-hamba yang mencintai Allah, ternyata tidak ditemukan dalam kitab tersebut. Abu bin Hasim bertanya, kenapa saya tidak termasuk seorang hamba yang mencintai Allah, padahal saya selalu tahajud sepanjang malam, bahkan sepanjang tahun saya selalu mengabdikan diri pada Allah dengan qiyamul lail yang saya tidak pernah berhenti. Jawabannya adalah karena ketika si ulama tersebut, Abu bin Hasim tersebut beribadah, dia kemudian merasa bangga dengan tahajud itu. Beliau cerita ke sana kemari bahwa saya tidak pernah tahajud dan lain sebagainya, dan lagi tahajudnya tersebut belum berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Even dia ahli tahajud, kemudian sementara dia mengabaikan ada tetangga kiri kanannya yang sakit, yang minta butuh uluran tangannya, kemudian butuh bantuannya, masih kurang peduli, maka itu belum terkategorikan sebagai hamba yang mencintai Allah, hamba yang bisa membahagiakan Allah. Dari situ kemudian bisa kita tarik benang merahnya bahwa kata membahagiakan Allah itu adalah lagi sebagai kata kias. Kemudian keduanya bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, bahagianya Allah tidak seperti bahagianya kita. Kemudian bahwa dengan membahagiakan makhluknya itulah yang kemudian relasinya, konotasinya membahagiakan Allah, karena makhluk adalah ciptaan Allah. Ketika kemudian kita berbaik hati, mengulurkan tangan dan bantuan kepada sesama makhluk, artinya sudah kita membahagiakan sang penciptanya. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau kemudian ada sedikit perbedaan salah tafsir, karena memang ini agak bukan pelik sebenarnya, tapi bagaimana kita memahaminya, dari sudut pandang mana kita membacanya. Kalau dengan
hanya dengan akal, hanya dengan literatur, hanya dengan pikiran kita itu mungkin akan sulit terjangkau. Tapi ketika kemudian kita men-switching pikiran kita kepada kesadaran, maka hati kita sebenarnya bisa menjawab apa yang dimaksud dengan membahagiakan Tuhan itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.